Halo teman rehat, apa kabar? Semoga selalu sehat, kuat, dan tetap semangat. Alur film kali ini menceritakan seorang fotografer yang dapat tawaran dari seorang wanita untuk memotret kue lapis legit nan kenyal milik wanita itu. Bagaimana kelanjutannya? Langsung saja mari kita tonton. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Natsumi. Saat ia sedang menari-nari, datanglah seorang wanita misterius yang bernama Rei. Dan di saat itu, ia terlihat fokus melihat karya foto yang ada di sana. Natsumi pun mendekati Rei dan lalu mengajaknya berbincang-bincang. Di sana, Rei penasaran dengan fotografer yang memotret karya seni di museum tersebut. Natsumi pun lantas mengatakan jika pemilik karya foto-foto itu ialah fotografer yang bernama Haruma Suzuki. Saat Rei sudah selesai melihat foto yang ada di sana, ia tak sengaja berpapasan dengan Haruma. Di sana, Haruma memperkenalkan dirinya, namun Rei diam tanpa kata, dan lalu pergi meninggalkannya begitu saja. Keseharian Rei selalu dia habiskan dengan merawat ibunya yang sudah sepuh di rumah sakit. Pada suatu hari saat ia menjenguk ibunya itu, Rei tak sengaja memperhatikan foto-foto jadul ibunya ketika masih muda dahulu yang ada di laci samping tempat tidurnya. Sedangkan di sisi lainnya terlihat Haruma yang sangat bahagia dengan pekerjaannya. Itu dikarenakan ia bisa memotret berbagai model cantik dan mendapatkan penghasilan dari hasil karya fotonya itu. Setelah selesai bekerja, Haruma pun menghabiskan waktunya di galeri bersama dengan Natsumi. Dan ternyata Haruma dan Natsumi merupakan sepasang kekasih. Tak lama kemudian, telepon dari Haruma pun berdering. Ia mendapat telepon dari Rei yang memintanya untuk memotret suatu pada hari Senin dengan bayaran yang sangat-sangat fantastis. Natsumi yang mendengar pacarnya mendapatkan bayaran yang sangat besar dari pemotretan tersebut, ia pun menjadi merasa sangat senang. Dan Natsumi lalu memberikan Haruma sebuah hadiah dengan mengajaknya menongcret-nongcret bersama. Keesokan harinya, Haruma pun dijemput oleh Rei untuk melakukan sesi pemotretan yang akan mereka lakukan di sebuah tempat yang cukup jauh berada di pinggiran kota. Dalam perjalanan, Rei tidak berkata sedikit pun. Dan Haruma lalu mencoba mengajaknya mengobrol untuk mencairkan suasana. Namun Rei tetap diam seribu bahasa hingga mereka tiba di lokasi pemotretan. Terlihat sebuah rumah kosong yang cukup berantakan. Dan di sana Rei memberikan dua syarat kepada Haruma, di mana yang pertama Haruma tidak boleh bertanya-tanya apapun kepadanya. Dan yang kedua, semua hasil fotonya diambil oleh Rei dan tak boleh membantahnya. Haruma pun hanya bisa terdiam kebingungan. Lantas tanpa banyak basa-basi, Rei langsung memberikan bayaran kepada Haruma sebelum sesi pemotretan. Sesudah itu, Haruma pun lantas mempersiapkan kamera serta lensa-lensanya. Dan di satu sisi, Rei pun juga mempersiapkan dirinya untuk didokumentasikan. Saat membuka kedua kakinya dan menunjukkan gawangnya, Haruma begitu terkejut. Namun, ia harus tenang dan berusaha profesional sebagai seorang fotografer. Haruma pun sempat sebat-sebatang dahulu sebelum beraksi. Di sana, Rei berkata jika ia sangat tertarik dengan jepretan Haruma dikarenakan hasil fotonya seakan-akan dapat bercerita. Mendengar hal itu, Haruma pun menjadi bersemangat dan mulai memfoto gawang itu dari berbagai sudut secara profesional hingga larut malam. Sesuai perjanjian, Rei langsung meminta hasil fotonya kepada Haruma dan lantas mengantarkan Haruma ke stasiun bus dan menyuruhnya pulang sendirian. Sesampainya di rumah, Natsumi menanyakan tentang pekerjaannya hari ini. Namun Haruma berbohong dan mengatakan jika ia hanya memfoto barang-barang biasa saja seperti berbagai produk-produk komersil. Pada esok harinya, Haruma pun melepas penat dengan pergi ke sebuah hutan sekaligus memfoto pemandangan yang ada di sana. Akibat memfoto gawang Rei saat kemarin, ia pun bertanya-tanya dan mencari perspektif lain mengenai apa itu seni yang sesungguhnya. Tak berselang lama dari arah belakang, Natsumi memanggilnya.
dan mengatakan jika ia saat ini telah mengandung buah hati mereka. Singkat cerita, Haruma kembali memfoto gawang Ray dengan berbagai sudut dan berbagai pose. Haruma sangat fokus dan profesional dalam bekerja dan sesi foto itu berlangsung hingga malam hari. Tak banyak kata, Ray lantas membayar dan meninggalkan Haruma begitu saja. Hal itu membuat Haruma penasaran dengan tingkah Ray yang begitu misterius. Ia pun langsung mengikuti gerak-gerik hingga di depan apartemennya. Pada esok harinya, Ray kembali menelpon Haruma untuk melakukan sesi pemotretan pada hari Senin mendatang. Dan saat hari itu tiba, terjadi perdebatan di antara Ray dan juga Haruma. Di sana Haruma berkata jika memang karya fotonya sangat bagus dan Ray menyukainya, mengapa ia tak diizinkan mencetak foto itu dan melihatnya. Ray pun kembali diam tanpa kata dan lalu pergi masuk ke dalam hutan. Saat menemukan sebuah gubuk tua, mereka pun lantas menghampirinya. Dan setelah dibuka, mereka dikagetkan dengan penampakan mayat yang ada di sana. Sontak, hal itu membuat Ray ketakutan dan kabur hingga membuatnya terjatuh. Haruma lantas segera menolong dan mengobati lukanya. Saat itulah akhirnya Ray memberi jawaban dari alasan ia meminta pemotretan selalu dilakukan hari Senin, dan alasan mengapa gawangnya yang menjadi objek pemotretan tersebut. Itu dikarenakan bagi Ray Senin merupakan awal dari perputaran waktu, dan gawang itu sebagai awal sumber peradaban manusia. Serta rumah yang dijadikan tempat pemotretan itu ialah bekas studio lukis milik ibundanya Ray. Ia menyesal selama sisa hidupnya tak sempat mengurusi bundanya, dan dari karya foto itulah ia mendokumentasikannya sebagai pengingat atau pengenang untuk bentuk cinta ia dengan ibundanya. Haruma lalu meminta file foto itu dan ingin melihatnya. Namun Ray hanya diam dan ia pun membatalkan sesi foto saat itu. Namun tetap memberikan Haruma uang pemotretannya. Tetapi Haruma menolak uang pemberian dari Ray dan mengatakan sebagai totalitas seorang seniman ia harus menuntaskan foto itu sebagai karya seni. Lalu pada esok harinya Haruma kembali mengikuti Ray. Saat itu sedang menghadiri sebuah seminar. Di sana Haruma mendapatkan pencerahan dari sudut pandang seni yang berbeda, di mana gawang seorang perempuan adalah sebuah sumber karya seni yang sangat jujur, yang merupakan akar sejarah dari seni lukis manusia. Setelah itu Haruma lalu menunggu kepulangan Ray dari apartemennya. Di sana Haruma kembali meminta karyanya dan ingin mencetak foto itu sebagai bentuk apresiasi kepada sumber kehidupan manusia. Akhirnya Ray luluh dan memberikan hasil jepretan itu kepada Haruma. Tanpa berbasa-basi lagi, Haruma langsung ke studio fotonya dan mencetak karyanya. Haruma pun tak lupa memberikan Ray foto yang telah dicetaknya tersebut. Setibanya di rumah, Natsumi kini terlihat emosi dikarenakan Haruma pulang hingga larut malam dan ia merasa sendirian. Di sana Haruma akhirnya jujur jika ia sebenarnya tidak pernah memfoto produk-produk barang, melainkan memfoto gawangnya si Ray. Dan ia pun tak segan memperlihatkan hasil karyanya kepada Natsumi. Natsumi terlihat sangat kaget, akan tetapi Haruma dengan cepat menjelaskan ia hanya melakukan pekerjaannya dan melakukan secara profesional. Agar Natsumi percaya, dia pun diajak ikut dalam sesi pemotretan tersebut. Seperti biasa mereka melakukan pemotretan itu di studio lukis milik bundanya si Ray. Saat sesi foto memfoto, Natsumi ternyata hanya bisa terdiam dan bersabar. Namun karena ia sudah tak tahan, Natsumi pun lantas memilih untuk keluar dari tempat itu. Setelah melakukan sesi foto yang sangat lama hingga larut malam, mereka pun langsung pergi ke studio Haruma untuk mencetak hasil jepretan foto-foto itu. Dan di sana Ray turut serta membantu dalam proses pencetakan foto tersebut. Beberapa bulan pun telah berlalu, tibalah hari kelahiran anak Haruma dan Natsumi. Di sana Haruma begitu haru melihat perjuangan kekasihnya demi melahirkan anak mereka. Isak tangis sang bayi memberi pertanda awal perjalanan hidup dari seorang anak manusia. Sedangkan di sisi lainnya Ray harus kehilangan ibundanya karena telah meninggal dunia. Haruma juga ikut melihat ibundanya yang dikala itu sedang dimandikan dan didandani agar tetap cantik saat dikremasi.
Setelah selesai acara kremasi tersebut, sebagai penghormatan terakhir mereka pun menabur abunya di tepi danau, dekat studio lukis ibundanya si Ray. Dan diakhiri dengan sesi foto-memfoto di atas perahu. Dan kerjasama pekerjaan di antara Ray dan Haruma pun kini telah selesai. Di akhir cerita, Haruma beserta keluarga kecilnya terlihat pergi liburan bersama-sama. Di sana, Haruma berjanji tak akan menyia-nyiakan setiap momen penting dan momen kebersamaan dari keluarga kecilnya tersebut. Dan film ini pun selesai. Oke teman rehat, sekian dulu alur cerita film kali ini. Jika kalian suka, silahkan tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Jangan lupa share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga bisa menikmati alur cerita film dari channel ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan saya undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya.